Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin doa oleh Abid. Mana Abid? Silakan pimpin doa Abid. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu kepadaku Dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Satu. Ayo baca Pancasila. Lambangnya kita Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rakyat tiga Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Bang Gitu. Duduk yang baik. oleh hikmat Nah, agak maju dikit. bermusyawarah dan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya keadilan harapan. Visi misi Presiden nomor 1 berorasi. Visi unggul dalam prestasi berakhlakul karimah dan wawasan akhlakiyah. Misi 1. Melaksanakan pembelajaran saintifik secara efektif. 2. Meningkatkan Iman dan takwa untuk memperkuat kepribadian peserta didik sebagai insan beragama. 3. Meningkatkan Perilaku terpuji warga sekolah. 4. Menciptakan dan melestarikan lingkungan bersih dan sehat. Ayo kita lakukan 7. Kebiasaan anak Indonesia akan menjadi pertama bangun pagi, kedua beribadah, ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat dan berseimbang, yang kelima adalah menghubung belajar, keenam bermasyarakat,
ketujuh tidur cepat. Ingat, ingat. Ayo kita lakukan. Ingat, ingat. Ayo kita lakukan. Kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kondisi sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada? Semuanya masuk ya? Berarti alhamdulillah semuanya kondisi sehat. Nah, pagi ini kalian pembelajaran KKA. Ada yang sudah tahu KKA apa? Belum tahu? KKA adalah coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, di awal pembelajaran ini ya, sebelum masuk ini ada istilahnya konsep dasar berpikir komputasional. Jadi kalau kalian mau masuk ke pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial, pikiran kalian harus diubah dulu atau di riset dulu untuk memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, nanti ya dalam pembelajaran kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, target kita ya, yaitu pertama, dibaca sama-sama, siswa Mampu memahami konsep dasar. berpikir komputasional. Oke, cukup. Harus memahami konsep dasar dulu. Nanti dalam pembelajaran kalian nanti di sepanjang pembelajaran nanti ya, nanti ada tentang konsep dasar berpikir komputasional. Apa saja itu nanti dicermati, diikuti, jangan sampai ada yang terganggu, ada yang mengganggu sehingga konsentrasinya hilang. Ya, karena ini kalau diulang-ulang pembelajaran seperti ini lagi, ya kasihan karena pembelajaran masih banyak. Ya, yang kedua, siswa Mampu menggunakan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. ya. Nanti kita juga ada prakteknya. Cara berpikir komputasional itu apa? Nanti ada gamenya. Ya, sebenarnya sudah sering kalian lakukan, cuma kalian tidak deskripsikan, tidak disusun dengan kata-kata. Sudah dilakukan tapi belum tersusun, gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita adakan permainan ice breaking dulu, ya. Ini juga berkaitan dengan coding, ya. Nah, ini ada kode, permainan kode. Kode warna. Ada 4 warna. Hijau, kuning, merah, biru. Ini warna menjadi kode untuk kalian untuk melakukan sesuatu. Artinya warna ini kalau Pak Niko sebutkan, artinya itu adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Paham ya? Oke, Pak Niko jelaskan dulu. Untuk warna hijau artinya duduk. Warna kuning artinya tepuk tangan. Tepuk tangannya 1 kali saja, prek, gini ya. Terus warna merah artinya kalian harus berdiri. Terus kalau biru ya. Biru itu kalian jalan di tempatnya, gitu ya. Biru jalan di tempat, ya. Paham ya? Kira-kira bisa ini? Dicoba dulu ya. Biru.
Nah. Oh, sudah. Jangan lama-lama. Hentakannya cukup 3 kali hentakan. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Gak usah banyak-banyak. Terus kalau merah. Hijau. Kuning. Nah, oke. Bisa dimulai ya. Siap ya. Nanti enggak konsentrasi harus diapakan ini? Ada programnya apa enggak ini? Enggak ada. Ya. Oke, kita mulailah. Pokoknya ini untuk mengawali pembelajaran biar konsentrasi. Itu aja ya, nggak ada hukuman ya. Tenang aja, Pak nggak suka menghukum. Ya, mulai ya. Merah, hijau, kuning, biru, kuning, merah, biru. Kok gitu? Hijau, kuning, biru. Oke, sekarang kalau ditingkatkan permainannya 3 kode langsung. Bisa apa enggak? Bisa ya? Langsung 3 ini. Nah. Siap-siap. Merah. Saya belum. Maksudnya Pak Miko sebutkan 3 warna, langsung kalian lakukan. Setelah disebutkan 3 kali, baru kalian lakukan. Paham ya? Merah, hijau, kuning. Ya, bisa ya? Oke, lanjut. Kuning, biru, merah. Nah. Kuning, hijau, biru. Merah, biru, hijau. Nah, oke. Tepuk tangan untuk saya semua. Oh, jangan berlebihan ya. Tangannya cepot nanti ya. Oke, itu tadi permainan tentang kode. Padahal Pak Miku kasih kode warna, tapi yang kalian lakukan apa? Ada yang duduk berdiri, terus apa lagi? Tepuk tangan sama jalan di tempat. Ya, itu namanya kode. Ya, kalian bisa gunakan kalau kalian mau main kode-kodean sama temannya dari jauh. Biru. Nah, artinya apa? Nah, gitu ya. Itu bermain kode. Oke, selanjutnya untuk memahami apa itu prinsip dasar berpikir komputasional ya. Sini Pak Miko ada web. Bentar. Dari ini wifi-nya agak kendala ya. Kelihatan ya? Nah, berpikir komputasional. Ya, kita langsung lihat materi aja dulu di sini. Nah, oke. Coba bisa dibacain sama-sama. Apa itu? Ayo, 1, 2, 3. Apa itu berpikir komputasional? Ini, dibaca bawahnya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis. Oke.
Berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistematis. Jadi tersistem, teratur, dan masuk akal. Logis itu masuk akal. Ya. Jadi tersistem dan masuk akal. Oke, di bawahnya. Digunakan manusia dan komputer untuk memecahkan masalah. Nah, jadi berpikir komputasional itu dilakukan secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah. Ya, ketika ada punya masalah atau punya kegiatan apa, itu berarti kan kalian punya masalah yang harus diselesaikan. Ya, bawahnya lagi contoh. Contoh, ketika kamu merayakan pesta ulang tahun, kamu sudah menggunakan berpikir komputasional. Oke. Jadi contohnya kalian punya kegiatan ulang tahun. Namanya ulang tahun kan pasti ada persiapan. Ya, persiapan, beli bahan apa, beli peralatan apa, kapan dilaksanakannya. Jadi itu harus dipikir secara sistematis agar acara berjalan dengan baik dan lancar. Secara mudah, tidak secara sulit, ya. Jadi berpikir komputasional juga membantu kita mengatur pikiran agar lebih terstruktur. Jadi mikirnya wis gak bingung, tidak gampang bingung sudah. Oh, ada masalah ini. Oh, kita selesaikan dengan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, jadi diurutkan dulu. Ya, itu ya. Kita lanjutkan ke sini, keterampilan abad 21. Jadi dalam KKA ini atau untuk memahami prinsip dasar kecerdasan artifisial ini ya, secara komputasional, kita harus punya keterampilan abad 21 ini ya. Yang pertama, berikan pamiku ya, critical thinking. Ayo. Ya, critical thinking. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris, kalau ada C ini bacanya apa? K ya. Berarti critical thinking. Ayo. Artinya apa? Berpikir kritis. Ya, itu nggak usah dituliskan. Berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini kemampuan menganalisis dan menilai informasi dengan logis. Nah, kayak tadi ya. Ya, kemampuan menganalisis masalahnya apa, cara penyelesaiannya apa saja, hasilnya apa saja, perkiraannya ya, secara logis. Yang kedua, creativity. Ditirukan creativity. Yang artinya kreativitas ya, menciptakan ide-ide baru dan solusi unik. Jadi menciptakan ide-ide. Punya masalah seperti ini, kalau pernah melakukan cara yang lama kok kurang cepat, akhirnya menggunakan idenya bisa menggunakan cara yang lebih efektif. Nah, lebih baik dengan alat yang lebih maju bisa ya. Itu ya, menciptakan ide-ide ya. Terus communication. Apa? Artinya komunikasi ya. Apa artinya? Menyampaikan ide dengan jelas dan efektif. Kalau kalian bekerja secara kelompok atau bekerja sama dengan temannya, pastikan kalian menyampaikan idenya itu dengan jelas dan efektif. Jadi ngomongnya itu singkat, padat, dan jelas, bisa dipahami temannya. Ya, gitu. Jadi komunikasi itu penting ketika kalian bekerja kelompok, secara kelompok. Ya. Yang berikutnya adalah collaboration. Apa? Collaboration. Yang artinya kolaborasi. Berkolaborasi berarti dengan temannya atau dengan misalnya kalian di sini
4 anak ya membuat kegiatan ulang tahun, sudah berkomunikasi, tapi kita harus kolaborasi dengan apa? Misalnya dengan pihak toko yang menyediakan alat dan bahan untuk ulang tahun. Nah, itu juga kolaborasi ya. Terus misalnya kalau ulang tahun ada badut, sewa badut, berarti kolaborasi dengan badut misalnya ya. Itu contoh ya. Terakhir ini semua keterampilan ini bisa dikembangkan melalui berpikir komputasional. Jadi ini tadi termasuk ya pola berpikir komputasional yang bisa dikembangkan lagi. Ya. Jadi ini cuma dasar, tapi tergantung kalian bisa mengembangkan lagi apa enggak. Ya, kalau kalian bisa berpikir secara komputasional, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu enaknya punya pikiran seperti komputer ya gitu ya. Oke. Itu tadi keterampilan abad 21 yang harus ada pada diri kalian. Nah, ini sekarang 4 prinsip dasar ini masuk poin yang penting ini ya. Tadi soalnya prinsip dasar berpikir komputasional. Nah, 4 prinsip ini yang kita bahas. Yaitu yang pertama dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Nah, ini nanti ada permainannya masing-masing ini ya. Harus diingat. Monggo. Yang pertama dekomposisi. Ya, ini yaitu tentang memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Jadi diurut dulu. Mau acara ulang tahun, ya, apa yang dilakukan? Pertama, menentukan tanggalnya, misalnya. Yang kedua, mengundang siapa. Jadi dirinci dulu, dibuat daftar dulu. Itu namanya dekomposisi. Ya, tanggal berapa, mengundang siapa, ya tempatnya di mana, terus beli kuenya di mana, ya itu semuanya disiapkan. Permainannya apa, ya itu disiapkan semua, buat daftar. Terus dilakukan satu persatu. Tanggalnya sudah ditentukan, sudah checklist. Ya, mengundang siapa saja sudah selesai semuanya. 500 orang. Wah, misalnya checklist sudah selesai undangan ya. Terus tempatnya di mana sudah ditentukan, di hotel bintang 5, checklist misalnya ya. Semuanya itu sudah dibuat daftar, terus kalau sudah dilaksanakan di checklistnya. Itu memecah masalah secara menjadi bagian yang paling kecil ya. Terus yang kedua, mengenal pola. Apa? Nah, mengenal pola. Mencari kesamaan atau pola yang berulang dalam masalah. Ya. Jadi dalam masalah itu biasanya sering yang masalahnya itu terus ya, sering ya. Kalau di sekolah ini, di kelas ini biasanya kalau nggak bullying, ya berkelahi. Nah itu kan sering terjadi kan ya. Itu masalahnya setiap hari, hampir setiap hari. Ilo-iloan wong tua itu pasti. Nah itu namanya berpola. Iya apa enggak? Ya, ada yang terlambat. Itu berarti berpola. Tapi penyelesaian masalahnya bagaimana? Nah gitu. Oh, masalahnya ini pasti sering ini terjadi. Ya. Penyelesaiannya bagaimana? Kan gitu ya. Selanjutnya abstraksi. Apa? Abstraksi. Apa disebutnya lagi? Abstraksi. Nah, abstraksi ini fokus pada formasi penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Ya. Nanti ini bisa dijelaskan dalam bentuk praktek nanti ya. Jadi kalau dijelaskan seperti ini nanti agak kurang jelas kalau kalian ya. Nanti ada permainannya agar tahu abstraksi itu apa ya. Terus yang terakhir algoritma ya. Algoritma.
yang maknanya menyusun langkah-langkah penyelesaian secara berurutan dan logis. Nah, ini disusun penyelesaiannya, mana yang diutamakan, mana urutan berikutnya, ya itu adalah algoritma. Kalau kalian pernah dengar algoritma apa enggak? Apa sih algoritma itu? Ya, nanti ada itu. Kalau di sini menyusun langkah-langkah. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalah itu berbeda-beda. Ini masih ada lagi. Oke, lanjut ke hubungan dengan coding. Nah, jadi tadi ya konsep itu. Ya ini hubungannya dengan coding apa Pak? Yang 4 tadi. Yang pertama dekomposisi, membagi proyek coding jadi bagian-bagian kecil. Tadi sudah ya. Pola itu menggunakan loop atau pengulangan dalam kode. Kayak tadi kita permainan tadi ya. Warna hijau berarti duduk. Merah berdiri. Jadi diulang-ulang sama Miko, itu polanya. Terus abstraksi, menggunakan fungsi dan blok kode yang sudah ada. Ya, jadi menggunakan kode-kode yang sudah ada, itu abstraksi. Algoritma menulis instruksi yang urut dan logis. Berarti ya sama aja ya. Oke. Terus ini. Nah, konsep IPO. Ini sebelum kita praktek ya, harus tahu dulu. Konsep IPO ini bagaimana? Konsep IPO itu yang pertama adalah input. Jadi IPO itu kepanjangan dari I, input, apa? Input. P, proses. O, output. Output. Nah, input, proses, output. Dalam kehidupan sehari-hari, nah ini contoh ya, input dicontohkan masukan atau data yang diberikan. Contoh buah untuk jus. Nah, jadi buahnya ya. Inputnya buah. Proses ya. Proses itu pengolahan data, contoh memblender buah. Jadi buahnya kalau ingin membuat jus buah, ya pertama buahnya harus ada. Kedua, prosesnya buahnya di blender ya. Outputnya, nah outputnya berarti hasilnya. Hasilnya apa? Jus buah yang segar. Ya, tata meneng. Tadi apa saja? IPO kepanjangan dari apa? Input, proses, dan output. Input contohnya apa? Ya, masukkan buah. Ya, gitu ya. Masukkan buah. Itu inputnya. Prosesnya apa? Memblender buah. Outputnya hasilnya ya. Jadi input, proses, output. Input adalah bahannya atau instruksinya, masukkan ya. Terus proses adalah mengerjakannya, memblender buah. Outputnya hasil dari kalian memblender buah tadi. Jus segar yang segar. Ya. Konsep IPO ada di mana-mana, dari memasak hingga bermain game. Jadi konsep IPO, input, proses, output, itu ada di mana-mana. Ya, kalian main game itu ya, ada start, ya, main game ada startnya, mulai, terus ada tombol ke kanan, ke kiri, ya kan, menembak, ya, lari, ya, apa permainan apa itu, Rek? FF, ya permainan FF, apa FF itu? Free, ayo kami kok bisa main game itu, Rek. Ya. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari apa? Selain memblender buah, apa Rek? Ada yang tahu? Blender itu kan ada tombolnya kan ya. Kalau kalian selain blender alat elektronik apa? Selain blender alat elektronik? Kipas.
Magicom, iya betul, Magicom. Yang keras, apa lagi? Hah? Kulkas, ya, apa lagi? Setrika, pemanggang roti. Oke. Sekarang Pak Miko tanya contoh ya, contoh. Magicom. Magicom itu alat untuk membuat apa? Nasi. Sekarang Pak Miko tanya, ada yang tahu inputnya apa? Hah? Masukkan nasi yang sudah dibersihkan bersama dengan air secukupnya. Itu ya. Terus prosesnya apa? Prosesnya tekan tombol memasak ya. Startnya diarahkan ke kemana biasanya? Ke bawah ke atas? Ke bawah biasanya kayak gitu ya. Tunggu proses sampai nasi matang. Itu proses ya. Nah, outputnya apa? Nasi yang siap dikonsumsi. Ya, gitu ya. Nasinya sudah matang, gitu ya. Kira-kira paham ya ini ya? Ada pakai elektronik yang lain apa enggak? Misalnya apa? Ayo, ada yang mau? Televisi, Pak. Oke, televisi. Bagaimana caranya? Inputnya bagaimana? Apa? Dicolokkan, ya. Dicolokkan, ya. Terus apa? Ya. Atau tekan tombol power, boleh ya. Terus prosesnya kita mengarahkan tombol, pilih tombol untuk misalnya sekarang kan Android TV ya kan, mau nonton YouTube, apa Netflix, apa TikTok gitu ya. Nah pilih, itu proses apa enggak? Proses memilih itu proses ya. Outputnya apa? Kita menikmati konten film dari YouTube dan Netflix atau TikTok. Itu hasil prosesnya ya, hasilnya, outputnya ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Sik, kami tanya dulu yang empat prinsipnya masih ingat apa enggak? Apa saja? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan ingat-ingat ini ya. Coba sih dibaca 3 kali. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Lagi. Dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Kurang 1 kali lagi ya kayaknya. Nika. Ingat-ingat nanti ya, karena ada penjelasannya ini. Oke, kita lanjut ke variabel. Nah, apa sih variabel itu? Variabel itu tempat penyimpanan nilai yang berubah. Jadi nilainya itu pasti berubah. Kalau main game pasti ada nilainya apa enggak? Ada. Dalam bentuk apa biasanya? Hah? Nah, variabel itu seperti kotak penyimpanan. Gambarnya kotak loh ya. Diisi dengan berbagai nilai. Contoh variabel adalah skor 0 sampai 100. Iya apa enggak? Jadi kalau kalian main kuisis biasanya ada skornya, ada nilainya. Ada lagi contoh yang lain, variabel nyawa. Iya apa enggak? Main FF terus ML gitu ya. Nyawanya itu kan ada garis merah gitu ya. Kalau main game kan kebanyakan gitu ya. Bisa berkurang saat terkena musuh. Nah, ditembak pas gak pakai benteng itu, wah kena kepalanya langsung separuh hilang. Nah, atau hilang semuanya. Nah, meninggoy kata kalian ya. Meninggoy ya. Itu variabel. Itu namanya variabel. Kalau kalian nanti ketika main FF atau ML, waduh, variabelku tinggal sedikit. Wah.
Nah, misal langsung kembali ke pusat gitu ya. Iya apa enggak? Dirasakan biasanya gitu ya. Ini contohnya seperti tas sekolah yang bisa diisi dengan buku yang berbeda setiap hari. Nah, berubah-ubah. Jadi kalau kalian semakin naik level biasanya nyawanya nggak secepat yang pertama meninggalnya. Ya, biasanya gitu ya. Atau skornya. Kalian bisa berubah-ubah. Kalian belajar terus ada kuis di situ. Karena sering belajar akhirnya nilainya semakin naik. Yang pertama nilainya 30 misalnya karena tidak tahu. Terus akhirnya mempelajari yang tadi itu pelajarannya, besoknya naik lagi. Belajar lagi, naik lagi. Jadi berubah-ubah. Ya, sifatnya seperti itu. Yang terakhir ini alur logika. Nah, alur logika ini cara komputer membuat keputusan, ya, sekuensial, langkah-langkah yang berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu salah satunya. Percabangan, if else, membuat keputusan berdasarkan kondisi. If itu jika, else itu maka atau maka harus gitu ya. Jika hujan maka pakai payung gitu ya. Mudah ya. Kalau kemarin ada yang pernah belajar coding, ada jika melangkah, nah gitu ya, 10 kali. Nah, maka akan sampai ke, nah gitu ya. Contohnya, ini, jika hujan maka bawa payung. Jika tidak perlu payung. Ya, ini contoh. Nah, itu alur logikanya komputer seperti itu ya. Cara komputer membuat keputusan. Perulangan loop atau loop mengulangi langkah yang sama sampai selesai. Nah, ini contohnya juga. Contohnya terus berlari mengelilingi lapangan sampai 10 putaran kalau kehidupan sehari-hari. Ya, itu cara berpikir komputer. Kombinasi ketiga alur ini membuat program menjadi pintar. Nah, kalau ini juga ada pada diri kalian. Ya, kombinasi ketiga alur ini membuat program menjadi pintar. Kalian juga ingin pintar ya pakai ini ya. Cara berpikir komputasional yang seperti ini. Ya. Paham maksudnya dari sini? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Yakin lah? Oh, udah yakin ini. Kalau sudah yakin, silakan dibuka Chromebook-nya sekarang. Nah, sudah yang ditunggu-tunggu itu main Chromebook ini kayaknya ya. Tak kasih kalian masuk Chromebook terus online kan. Kelihatan ini ya. Masuk Google Chrome, langsung nanti kalian masuk ke halaman web ini. HTTP-nya nggak usah, nggak apa-apa. Sandinya lupa ya. Ini sandinya. Oh, huruf kecil semua. Kecil. Kecil. Ini. Sandinya dulu, masukkan. Sinyalnya sudah kuat ya. Sinyal sudah mampu semua. Lain kali aja, lain kali. Ya. Nggak usah spasi. Kalau password nggak usah spasi. Langsung ke Google Chrome aja. Ya, langsung Google Chrome aja. Ya, langsung masukkan yang atas itu, diketik. Ada yang huruf besar. Ini huruf O ya. Ini huruf O ini. Ya. Google Chrome. Masih ada. Google Chrome kayak biasanya. Nah, Google Chrome.
Kayak kalian kalau masuk ChatGPT. Diketik. Nah, ketik yang itu bit.ly garing sini loh. Bisa. Ayo langsung dimasukkan. Bit terus .ly terus garingnya ini 40 bentar bergantian M MB 5P. Nah, enter. Nah, tunggu aja. Nah, ini ya. Ada yang sudah berhasil? Ini ke sini loh. Yang atas ini lah pokok. Sampai ke belakang ngapain? Sebentar ya. Ke alamat ini ya masuknya. Sebentar ini. Di Google Chrome ya. Ini misalnya ya. Kalian masuk ke sini. Ini yang dimasukkan, yang ini tadi alamat ini dimasukkan ke sini, diketik di sini. Gitu loh. Ini dihapus, Z. Nah, dihapus. Baru ini diketik, ya. Ini diketik. Nah, masukkan gambar robot. Ya, langsung. Masuk Google Chrome, nah sudah bisa. Ayo diketik dulu. Nah, biar Batar ngetik juga. Ya, sip. Di sini, jangan di sini. Diklik. Nah, udah. Klik. Nah, tadi kayaknya belum ada sih. Ini diketik sini. Ketik BTA. Jangan punya Pak Sarip. Mana? Kenapa Pak punya Pak Sarip? Tadinya Pak nggak bisa Pak punya Pak Sarip. Ayo. Sudah berhasil? Oke. Biar kamu gabung sini, gak apa-apa. Ke permainan. Loh, permainan ini nggak mau. Nggak mau ini. Ya, langsung di enter. Sudah sah. 5P. Besar. Jadi kayaknya udah berhasil belum dah ini? 5P. Siapa yang belum masuk? Belum masuk? Ayo agak dipercepat durasinya. Masuk ke sini ini. Nah. Bit. Loh, kan berarti nggak memperhatikan kan? 4 O E M P 5P. Ya.
Bisa? Something wrong? Ini bukan, bukan, ini tuh, ya, betul. Tinggal ngubah batang. Itu 4 O, terus MB, 5B. Ya. Nggak ada i-nya, Pak. Oh iya. Oke ini. Oke sudah ya, masuk semuanya ya. Oke, kalau sudah masuk semuanya, mana tadi punya Pak Miko? Ini ya, di full screen nggak apa-apa ini. Kalau atau nggak usah nggak apa-apa. Diberandakan seperti ini. Nah, gambar robot gini kan ya. Tapi kita ke permainannya sekarang. Nah, klik permainan atas. Ya. Ke permainannya. Permainan pertama yaitu dekomposisi. Coba diklik main sekarang. Nah. Kelihatannya ini ya. Nah, di sini kan dibaca perencanaan pesta ulang tahun. Ya, pecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Urutkan langkah-langkah merencanakan pesta ulang tahun. Nah, di sini ada langkah-langkah yang tersedia. Kalian urutkan, ya. Kalau nanti benar nanti ada warna hijau ya. Nanti ada perintahnya di sini, ya. Coba ini diklik gitu ya. Tentukan tanggal. Nah, nanti gitu ya. Silakan dipilih dulu. Nah, tentukan urutan atau langkah-langkah perencanaan pesta ulang tahun. Bisa ya, silakan dikerjakan dulu nggak apa-apa, diurutkan dulu. Dekomposisi, itu dekomposisi mengurutkan. Nah, yuk. Biar kalian tahu apa itu dekomposisi. Nah, ini merencanakan, memecahkan masalah menjadi kebagian yang paling kecil. Sudah? Sudah lengkap lah itu? Ini nggak masuk ini. Pilih tema pestanya. Bisa, bisa. Urutan belum tepat. Nah, harus semuanya masuk itu ya. Coba dipikir secara logika ya. Nah, itu. Harus bisa masuk semuanya itu. Urutannya, ayo, urutannya, ayo. Menit. Kurang 20. Nah, gagal lagi. Ya, gagal lagi gimana ini? Ayo.
Siapa yang sudah berhasil? Urutannya betul, ada nggak? Ini harus masuk semuanya, ayo. Siapkan permainan, nah, beri hadiah. Loh ya. Nah itu. Tentukan tanggal, benar. Buat daftar tamu, betul. Coba. Ada yang sudah berhasil? Belum bisa ya. Ini berpikir komputasional secara logis. Iya, berpikir secara logika bagaimana itu. Nah, ada yang berhasil? Oke, gini aja. Untuk mempersingkat waktu, ini waktunya nggak banyak soalnya. Kita kerjakan sama-sama dulu, kira-kira. Coba. Nah, lihat ke depan dulu. Ya, lihat ke depan dulu aja. Nah, ini kan belum bisa, nanti silakan dipecahkan lagi. Pertama, tentukan tanggal dan waktu. Ya, buat daftar tamu. Ini sebenarnya sudah agak urut ya. Pilih tema pesta. Beli dekorasi. Pesan kue. Siapkan permainan. Ya. Beli hadiah. Oh, gagal ya. Oh, coba ulang lagi sekali lagi. Berarti yang salah itu tadi. Nah, ini sudah benar kan? Berarti bersihkan rumah tadi. Oh, kecil lagi ya. Oh, coba. Kalau enggak berarti aplikasinya error ini. Pesan kue ulang tahun. Nah, ini berarti bersihkan rumah ini. Nah, siapkan permainan. Loh, gagal ya. Oh, coba lagi. Ini coba. Pesan kue, bersihkan rumah, beli hadiah. Loh, gagal terus ya. Tapi aku tadi coba berhasil masalahnya. Ini mungkin. Ini masuk juga. Masuk, ya. Pesan kue. Masuk ya ini ya. Nah, beli hadiah dulu apa permainan dulu? Mana dulu? Siapkan permainan. Kan siapkan dulu permainannya, baru tahu hadiahnya kan, gitu ya. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gagal lah. Ya, nggak apa-apa, wis. Ini berarti aplikasinya kayak error, tapi intinya paham ya. Kalau ini mengurutkan ya. Untuk yang dekomposisi sudah bisa ya, tahu ya, artinya mengurutkan kegiatan. Kita kembali ke BIM. Ada keluar tadi. Pengenalan pola sekarang. Nah, pengenalan pola. Oke, silakan mulai. Nah, ini harus, kalau yang pengenalan pola harus punya daya ingat yang kuat. Ayo, dilatih daya ingatnya. Mulai. Giling-giling. Kalau ada nomor, ingat nomornya berapa, warna, ingat warnanya apa saja. Keluarnya ada. Nah. Ingat-ingat, belum bisa keluar. Kembali ke tab admin. Mulai permainan. Ayo ingat-ingat warnanya, ingat-ingat warnanya, polanya. Ayo. Belajar mengingat juga.
Ayo, mengingat angka, mengingat pola. Kalau salah ya deng dong, kembali lagi ke awal. Ya. Polanya tadi apa saja? Ingat apa enggak? Oh, ini level 3. Bagus. Ya. Ya, sudah. Ya kan memasukkan angka sudah selesai. Sampai ini masih 41. Tadi nomornya nomor berapa? Nah, ini kan salah. 1551. 1. Terus 551. Nah, level berikutnya. Mananya? Ya. Waktunya udah lama. Ini permainan ya, jauh usah marah-marah ya. Ayo. Waduh, level 5. Hebat ya, bisa kalau ingat itu. Iya, sulit kalau udah levelnya tinggi, sulit. Ya. Wah, 422 3514. Level berapa? 5. Wah. Betul. Ayo lanjut. Ada level 5. Ada level 5, ini masih level 3. Yo. Agak-agak cepat berpikirnya. Gimana? Ada yang sudah level 6? Ada yang level 6? Oh, hebat. Level berapa? Level 7. Ayo. Oke. Berapa? 8 bisa. Level 9. Oke. Anak-anak. Anak-anak, halo.
Halo. Nah, wes. Kalau nurutin itu lama ya. Jadi kita lanjut ke permainan berikutnya. Nah, ada yang level 9. 7, 6. Kalian sudah nyampe level itu udah bagus. Berarti saya ingat kalian luar biasa. Ya. Kita lanjut. Waktunya nggak banyak. Ya, lanjut abstraksi sekarang. Ayo. Kembali kan ini kan, kembali ke daftar game. Nah, pilih abstraksi. Nah, ini kalau ini gampang ini. Ya. Yang ini abstraksi. Fokus pada info penting dengan menebak hewan dari petunjuk. Nah. Isi dulu terus jawab ya. Oke, coba silakan. Ini cuma 4 pertanyaan ini. Dijawab dulu terus cek jawaban, lihat jawaban. Lihat jawaban bisa. Nah, kucing jawabannya. Yang umum saja, jawabannya umum itu ya. Berhasil semua 4-4-nya betul? Berhasil? Nah. Itu kalau abstraksi ya. Sudah selesai. Oke. Gampang kalau ini abstraksi gampang udah. Siapa yang belum selesai? Ya kok kembali ke sini ini. Mati tadi. Siapa yang belum selesai? Anak-anak, sudah selesai apa belum? Cuma 4 mudah. Itu kan cuma hewan. Ini ada contoh yang lain ya. Yang abstraksi, tapi kok ada contoh yang lain. Perhatikan ini. Ya, ini ada soal seperti ini. Ini sama. Enggak, ini lihat ini dulu sih. Nah, lihat ini dulu. Nah. Sebentar. Di sini ada pengelompokan mamalia, burung, ikan. Cirinya menyusui anaknya. Hewannya bisa menyusui. Terus ini memiliki sayap. Ikan. Cirinya hidup di air, memiliki sirip. Kira-kira kalau dari 4 hewan ini yang mamalia yang mana? Menyusui. Apa? Kucing. Kucing. Terus? Sama gajah. Nah, ini adalah fokus sama permasalahan. Burung. Yang mana burung? Cirinya cuma memiliki sayap. Dari yang bersayap. Burung sama bebek. Nah, terus kalikan. Ikan buntal sama ikan biasa. Nah, ini yang algoritma ini ya. Oke. Paham ya? Untuk abstraksi bisa dipahami ya. Jadi sesuai dengan perintah yang ditunjukkan ya. Kembali ke daftar lagi. Oke, sekarang ke algoritma.
Algoritma. Silakan dimainkan. Algoritma. Oke. Ini susun resep masakan. Nah, silakan. Sampai kayak tadi, ya, sampai hijau. Satu jam. Nah, apa kalau begitu? Itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan ya urutannya ya. Itu ada tanda panah. Kalau merasa tidak benar, dinaikkan, diturunkan bisa. Sukses, betul? Bisa? Tapi yang berhasil? Oh, berhasil. Apa lagi? Berhasil. Sudah berhasil? Oke. Siapa yang sudah berhasil? Selain dua kelompok. Masih belum berhasil? Berhasil, ayo. Silakan dicoba-coba. Ayo. Kok diulangi lagi itu tadi? Berhasil? Belum berhasil. Gar. Oh iya, banyak urutannya. Pak, ini loh Pak, Yang mana? ini Pak. Ini membuat teh. Iya. Ya, masukkan dulu tehnya mana? Ininya yang naik ini. Tuangkan air. Sudah Pak. Coba. Yang tepat itu air panas dulu ya, gulanya di bawah. Coba sedikit. Nah, ada yang gagal. Oke, kalau gagal saya kasih kunci ini. Saya bentar. Oh, ada yang nasi goreng juga. Nah, ya coba. Ini kan cuma 3 ini kan? Ya, oke. Ayo coba. Oke, sudah cukup. Nanti bisa dilanjutkan di rumah untuk permainannya, bisa di otak-atik. Selanjutnya masih ada terakhir ya.
Game terakhir yaitu tentang konsep IPO. Nah, konsep IPO tadi apa? Input. Halo. Konsep IPO apa tadi? Input, proses, dan output. Nah, ini boleh dimainkan. Kalian mau buat apa? Pilih dulu di sini bahan-bahannya. Ya. Nanti ada misalnya jeruk segar. Bahannya apa saja? Jeruk segar, air matang, gula, es batu. Nah, ini kan ada membuat es jeruk. Nah, terus lanjutkan ke proses. Nah, klik prosesnya. Nah, dicoba, yo. Biar pengalaman dulu. Bahan, dilihat petunjuknya. Kalian membuat apa di situ? Membuat es jeruk. Prosesnya harus tahu es jeruk apa. Di situ kan prosesnya macam-macam. Yang tergolong proses untuk membuat es jeruk apa. Jangan diklik semua. Sudah. Nah, ke atas dulu. Lihat petunjuknya ke atas. Nah, apa itu? Mencuci baju. Nah. Nah. Ayo. Wah, ini terlalu enak bermain game ini. Wah, sampai lupa waktu ini. Gimana? Ada yang kesulitan dah. Baik, Kak. Ini kayaknya nggak pernah apa ini? Buat es jeruk ini. Wah. Gimana ini? Air matang jeruk juga ini. Memeras jeruk prosesnya apa? Es jeruk segar. Wah, ini ada kekeliruan kayaknya ini ya. Nah, ini berarti salah di prosesnya. Nah, diulangi lagi aja. Nah, prosesnya jangan sampai keliru ya. Kalau prosesnya keliru, outputnya juga keliru. Selesai coba. Oh, sampai sudah finish ya. Ya bentar, ini bisa belum masih kurang seperempat jam lagi. Oke, satu proses saja udah bisa ya. Ada yang sudah level 2. Halo. Ya, sudah cukup ya. Waktunya sudah habis ya. Dari permainan tadi, Pak tanya sekarang. Dari permainan tadi, kira-kira paham ya? 4 unsur tadi ya. Dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Sudah paham ya maksudnya ya? Ya. Coba dihafalkan lagi sih kira-kira apa saja ini? Dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah menjadi kecil atau lebih kecil ya. Terus kalau pengenalan pola apa? Mengenal pola dari masalah yang berulang. Terus abstraksi apa? Fokus pada masalah. Atau menebak langsung ke sumber masalah, petunjuknya apa ya itu yang kita lakukan, tidak melakukan hal lain yang di luar petunjuk. Terus kalau algoritma apa? Mengurutkan ya, urutan dari langkah-langkah dari suatu kegiatan ya. Kalau IPO tadi apa? Kepanjangan dari apa IPO? Input, proses, output ya. Terus ada lagi nih ya. Jadi sebenarnya kalian tadi itu dalam pembelajaran ini
sudah melakukan 2 kegiatan, ya. Sudah melakukan 2 kegiatan. Ini, halo, ayo fokus. Nanti permainannya dilanjutkan lagi Satria. Ayo. Jadi pembelajaran tadi itu ada 2 kegiatan ya, pembelajarannya tentang kecerdasan artifisial dan ya sama yang tadi ya, itu ada 2 bersifatnya plaget atau plug. Plug itu kalian menggunakan komputer ya, kayak ini ya, kalian sedang menggunakan komputer ini ya. Contohnya adalah Scratch atau Blocky. Nah, ini kan sudah pernah kayaknya kan bermain ini ya. Nah, terus itu juga termasuk plug, menggunakan alat namanya komputer, laptop atau Chromebook. Unplugged tanpa komputer, pakai permainan kayak tadi, kode warna. Ya, pamanku bilang merah, kalian berdiri, bilang biru, kalian berjalan di tempat. Ya, itu namanya unplug, permainan kode. Ya, jadi ada plugged dan unplugged. Ya, pamanku tanya lagi, kalau kita menggunakan komputer untuk penyelesaian masalah, itu namanya apa? Namanya plug. Kalau permainan kayak tadi pakai kode namanya unplug. Ya. Ayo sekarang kita main yang unplug. Tahu maksudnya permainan. Ada perintah, ada tindakan. Ada input, pamiku memerintahkan, outputnya kalian mengerjakan, outputnya kalian melakukan gerakan itu atau gerakan itu terjadi, ya. Oke, untuk pembelajaran tentang KKA terkait dengan dasar pemikiran komputasional, ya, prinsip dasar komputasional, hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Kira-kira bisa dipahami ya? Nanti kalau ada permainan di situ yang ingin bermain lagi, nanti Pak Miko share di grup, bisa bermain di rumah agar lebih memahami tentang prinsip dasar berpikir komputasional, ya. Tadi ada berapa prinsipnya? Ada 4. Apa Bang Rek? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pola. Terus yang ketiga abstrak. Yang keempat algoritma. Ingat-ingat itu ya, agar nanti pembelajaran tentang KKA bisa lebih paham lagi, tidak berulang lagi. Ya, mungkin itu dari Pak Miko. Kalau ada kurang lebihnya dari Pak Miko untuk pembelajaran hari ini, Pak Miko minta maaf karena tidak bisa berlanjut kayak tadi ya, karena permainannya banyak, kalian terlanjur senang lupa waktu ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat ya. Bisa langsung istirahat. Ditutup saja Chromebooknya, di powernya dimatikan, nanti dikembalikan ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.